ini jatuhlah hujan abu pertama. Itu di 17 Januari. Saya lupa tanggalnya. Januari bukan? Langhus kalah Nusantara, isun amuti palapa. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa ya kak, jangan lupa kopi atau tehnya, atau air putih deh boleh, diseruput dulu ya kak. Dalam upaya untuk mencari tinggalan era klasik dari abad ke-14 sampai 16 Masehi di Kabupaten Bondowoso, kemarin kita sudah mencoba melihat potensi peninggalan sejarah di dua lokasi, yaitu di Desa Jebung Kidul yang berada di Kecamatan Tlogosari dan satunya lagi di Desa Tegal Jati yang berada di Kecamatan Sumberwuringin. Dalam kegiatan kali ini, kita coba memilih lokasi yang ada di Desa Jebung Kidul untuk coba dieksplor lebih lanjut. Untuk melihat bagaimanakah potensi tinggalan purbakala yang ada di Desa Jebung Kidul ini, kita coba membuka di dua titik yang kita duga terdapat tinggalan struktur bata. Titik pertama, kita pilih karena di bagian sisi tegalan telah nampak adanya tatanan bata, yang walaupun belum nampak jelas, tapi kita yakin di sana ada sesuatu yang cukup berpotensi. Titik kedua, kita pilih karena adanya konsentrasi pecahan bata di sekitar pematang yang kita duga mengandung sesuatu yang akan menarik bila coba digali. Sebenarnya ada titik ketiga, yaitu adanya struktur bata yang nampak di tebing sungai yang ada di sisi utara. Namun karena takut akan semakin menyebabkan tanah tebing sungai akan mengalami kelongsoran, maka rencana untuk menggali di lokasi titik ketiga tersebut pun kita urungkan. Bagaimanakah proses pencarian yang kita lakukan? Yuk ikuti perjalanan kami. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam upaya untuk memahami apa yang dulu pernah terjadi di daerah Jebung Kidul, Tlogosari, dan juga sekaligus berusaha memahami apa yang dulu terjadi di Kabupaten Bondowoso secara umum, maka dalam kegiatan kali ini kita mengundang seorang geolog yang bernama Firman Sauki. Beliau adalah seorang geolog lulusan Institut Teknologi Bandung yang telah melakukan penelitian dalam skripsi dan tesisnya tentang aktivitas vulkanis yang terjadi di Gunung Raung, yang berada di sisi tenggara dari Bondowoso. Sejatinya, dalam upaya untuk mengungkap apa yang terjadi di masa lalu, idealnya tidak hanya dilakukan oleh ilmu arkeologi atau sejarah saja, tapi kita juga harus dapat berkolaborasi dengan berbagai perspektif dari disiplin ilmu pengetahuan lain yang juga terkait. Dengan melakukan itu, maka tentu kita akan mendapat pemahaman yang lebih baik lagi tentang tinggalan sejarah budaya bangsa kita yang didukung oleh berbagai bukti dan interpretasi ilmiah yang lebih luas. Nah, faktanya sekarang berangkat ke fakta bahwa Gunung Raung itu kalau bagi orang vulkanologis, morfologinya cukup menarik, cukup penting. Kan di sini puncaknya gini ya, kalau dari samping. Yang harusnya secara ada terpotong begitu ya. Secara natural gunung itu puncaknya lincip, kayak Semeru, Merapi. Ya. Artinya ada yang hilang di sini. Iya. Ada yang hilang kan? Hilangnya puncak ini menjadi sangat penting bagi orang vulkanologi, bahwa harusnya bilangnya itu bukan dikeruk manusia atau ada pesawat nabrak, itu nggak mungkin, karena itu pasti terbentuk akibat erupsi yang besar. Ya. Mana kalau dari atas kita punya kaldera, ya, ukurannya 2,2 kilo. Kalau kita rekonstruksi, dihitung volumenya, dihitung pakai kerucut, volume kerucut dengan diameter sekian, itu dapat minimum itu 1 km kubik magma.
yang dilontarkan. Jadi 1 kilometer kali 1 kilometer kali 1 kilometer itu dilontarkan udara. Harusnya minimal bisa lebih. Nah akhirnya ekspedisi saya tuh mencari ini 1 kilometer ini di mana dibuangnya. Dilontar. Kalau bener ini memang erupsi besar, itu di mana dibuangnya? Nah, kita punya raung. Ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan gitu ya. Akhirnya saya keliling dari Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Kan ini raung, mungkin izin ya. Oke. Ini kan ada kalderanya. Ini. Nah ini Gunung Raungnya lah, saya gambarkan ini. Ini Banyuwangi, ini Jember, ini Bondowoso. Dia fokus terkonsentrasi di sini, peta saya kemarin. Hanya di sini dia. Oh, barat utara, barat laut ya? Barat laut sama barat ya, Jember bagian timur, Bondowoso, Selaksuron sama Situbondo. Hanya di sini. Di sini di Banyuwangi ke kaldera Ijen itu nggak ada produknya. Itu erupsi yang terjadi tahun 1593. Erupsi yang saya belum tahu tahunnya, tapi karakter erupsi kaldera. Oke. Ini kan erupsi kaldera nih. Iya. Yang bisa merubah ini, itu ciri-cirinya adalah batu apung. Kita harus punya batu apung. Yang kemarin saya ini. Dan ini hanya terdapat di sini. Hampir Bondowoso ketutup semua. Hampir Bondowoso ketutup semua. Apes berarti Bondowoso. Enggak, karena kalau batu apung kan dia ringan mas ya. Perkiraannya berapa ya mas ya? Tahun? Saya waktu neliti nggak mau bicara tahun dulu mbak, soalnya takut ke bawah ini kan. Pokoknya saya cari batu apung di. Karena ini faktanya kan ada kaldera, pasti ada batu apungnya. Nah, ketemu. Di sini faktor utama yang mengontrol sebaran batu apung itu arah angin sebenarnya. Nah, dari fakta itu dapat fakta geologinya, cocok ada erupsi kaldera sebenarnya di sini. Nah, sekarang berangkat ke kapan? Untuk jawab pertanyaan ini. Energinya udah dapat, nah pasti besar. Ini minimal 5 skalanya. 5 apa? Skala Richter? PEI. Kalau perbandingannya Toba Eruption itu 8. Kalau Gunung Raung terakhir 2015 yang besar itu 3. Toba Purba itu ya 8. 8. Ijen itu 7. Ijen Purba itu 7. Jadi ya lumayan. Dan bisa untuk kaldera. Nah, kemudian kapannya ini yang perlu saya konfirmasi. Hipotesisnya kan 1593. Karena di Belanda itu ada fatality sama tadi bisa diamati dari Selat Madura sampai Selat Barisan, berarti kolomnya tinggi sekali gitu. Nah, hipotesisnya ini. Untuk membuktikan ini, saya harus nemu endapan yang ini harusnya ada di atas barang-barang yang umurnya 1593. Ya kan? Gitu Mas ya? Iya betul. Namanya Gunung Raung ya. Harusnya kalau di bawah tuh. Di atasnya Mas. Kalau saya punya sebelum 1563. Kalau saya punya di sini sesuatu ya, saya belum tahu apakah bangunan atau apa, sesuatu lah intinya yang umurnya kurang dari 1593, terus batu apungnya itu di atasnya, berarti confirm. Kan nggak mungkin ini lebih tua. Nah, terus. Nah, akhirnya saya ini kan mulai ketemu Pak Heri, mulai keliling Bondowoso. Ketemu kemarin di Petahunan awalnya ada struktur batu bata. Itu di atasnya batu apung itu, kontaknya kelihatan. Awalnya itu. Yang kedua dari data-data sejarah bahwa batu-batu yang saya amati erupsi kaldera ini, itu banyak sekali apa istilahnya ya. Nanti kayak sama Mbak Tantri kali sejarahnya lah, terus mitologi bahkan sampai cerita apa ya istilahnya migrasi kalau terutama di Banyuwangi ya, Pawang tuh ke arah timur itu. Jadi ada kaitannya ini. Gitu. Kemudian akhirnya dapat buku-buku Belanda itu. Baru saya baca itu setelah saya dapat ini Mas, dapat apa namanya? Mengarah ke sini. Saya baca buku Belanda, ternyata Belanda kan menceritakan step by step ya erupsi. Erupsi kan nggak langsung sekali meledak dia. Jadi hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi awalnya Gunung Raung itu ada yang mengamati dia bentuknya memang kerucut. Itu dibuktikan bahwa ada lava yang di sana nanti itu sampai 17 kilo ya ke arah apa namanya desa 17 kilo. Jadi ada lava flows. Kalau lava kan Kembang Mas, Mbak, desa Kembang. Jadi lava kan harus ngalir dari puncaknya Mas, seperti ini. Kalau dia sudah jadi kaldera seperti ini, kan lavanya nggak mungkin dia manjat bukit, turun ini nggak mungkin.
Nah, tapi di sini tuh banyak sekali lava flows yang kemudian merupakan lava terakhir sebelum ini rubuh jadi kaldera. Nah, itu pertama. Yang kedua, sebentar, baru pertanyaan tentang kapan. Alas sumur gimana posisinya? Alas sumur Cukup di bawah. penting datanya kan bagi membuktikan bahwa memang erupsi itu terjadi sekitar 1593 karena di alas sumur itu sendiri yang tertimpa oleh lahar itu ya lahar dingin ya. Nah, jadi di atasnya ada lahar dingin dan di bawah itu kita menemukan keramik yang dari abad 14 Yuan. Iya. Berarti masuk toh? Masuk. Oke. Nah, nanti kaitannya sama ini Mas, sama tahapan erupsinya. Oke. Saya pertama jelasin ya. Jadi ada gunungnya. Gunung ini awalnya mungkin ada apa ya? Tremor, gempa. Jadi nggak langsung. Sehingga penduduk sebenarnya sudah ada usaha untuk evakuasi. Oke. Tapi karena mungkin transportasi atau apa tidak mendukung ya. Jadi dari sini ke arah laut itu mungkin butuh beberapa hari. Sehingga tetap ada korban. Awalnya itu ada sedikit tremor. Kemudian ada ledakan pertama. Itu untuk istilahnya di sini apa namanya? Umbrella plum kalau di vulkanik. Jadi bentuk seperti payung menutupi daerah yang tadi yang di sini. Makanya di buku Belanda itu diceritakan pelayaran mereka selama 3 hari itu malam. Jadi matahari nggak bisa tertutup awan ya. Makanya mereka stay di Panarukan karena nggak bisa navigasi waktu itu. Oke. Mengamati itu. Nah, menutupi ini. Jatuhlah hujan abu pertama. Itu di 17 Januari, saya lupa tanggalnya, Januari pokoknya. Dan yang pertama itu warnanya putih. Oke. Batu apung putih. Nanti saya kasih fotonya ya. Iya. Kemudian berhenti. Iya. Erupsi lagi. Yang kedua. Iya. Sama. Iya. Itu warna tadi putih ya. Itu warnanya kuning. Oke. Nah, yang kuning ini yang paling berbahaya. Setelah dia erupsi, ini magmanya ternyata barang-barang yang lebih berat. Jadi fragmennya lebih besar. Akhirnya sebelum ini turun semua, ini kolaps si umbrella plumnya ini. Karena kena gravitinya udah lebih tinggi ya. Dia kolaps membentuk awan panas di sini. Yang berbahayanya apa yang kuning itu? Dia materialnya lebih berat daripada yang putih. Yang putih itu batu apungnya rongganya lebih banyak, jadi lebih ringan. Kalau yang kuning itu rongganya lebih sedikit, yang sama bawah Pak. Jadi nggak ngambang dia di air. Itu yang kuning. Jadi bahaya maksudnya kalau menimpa rumah apa orang gitu ya. Baru beberapa menit dia di udara, dia kolaps, meluncur jadi awan panas di sini. Oh gitu, dari awan itu apa dari yang debu ini? Iya, karena materialnya lebih berat daripada yang kalau ini kan dia jatuh semua. Iya. Kalau ini kolaps. Makanya di sini mulai saya kaitkan sama kemarin Mas, macan putih sama singa ulung. Karena nanti kita kesana, endapannya ada di atas juga. Endapan ini. Nah, endapan ini yang paling devastating lah. Jadi temperaturnya lebih dari 100 mil. Kecepatannya ini lebih dari 200 km per jam. Karena dia apa namanya? Istilahnya Mas ya. Gas malamnya kalah itu ya. Iya, karena dia punya gas di sini. Gasnya bisa turun ke bukit ke gunung kan. Ada gravity, ada gas. Dia bisa 200 km. Nah, ini menyapu hutan yang ada di lerengnya. Makanya banyak arang di sini kebakar ya. Menyapu. Tapi di sini endapannya nggak bisa jauh karena ini kan gas tadi kan. Dia hanya maksimum paling nyampe kalau saya endapannya ketemu cuma di sini. Di Pakistan. Oke. Di sini. Ini paling berapa ya Pakistannya? Ini maksudnya di sisi ini tetap yang di sisi yang tadi Bondowoso tadi. Bondowoso Jember sama situ Bondo. Ini BWI kan. Ke arah selatan lah. Selatan. Oh, apes bener itu Bondowoso. Bondowoso. Nah ini kenapa sini nanti ada kaitannya sama laporan arah angin waktu itu. Jadi arah anginnya beda-beda sebenarnya. Tapi waktu itu pas kok di sini gitu. Oh, dari timur ke barat ya arah anginnya. Dari tenggara ke barat laut. Ke barat laut. Agak miring gitu Mas. Nah ini hanya 15 kilo. Tapi akhirnya nggak berhenti di sini Mas. Karena ini endapannya belum kompak ya. Ada batu apung tadi, ada ini kemudian. Nah sebenarnya nanti ada yang kecil lagi warnanya hitam, tapi saya skip lah, mirip sama yang ini. Intinya di waktu itu kondisi Gunung Raung itu diliputi oleh abu vulkanik yang pertama yang putih tadi, awan panas, sama ada yang hitam tipis lah. Ini belum kompak semuanya, kayak tepung aja, tepung di atas ditaruh di atas genteng gitu ya. Iya. Nah kemudian butirnya tuh gitu ya.
ukurannya tuh Oke. kecil-kecil. Ada yang lapili tapi nanti. Oke. Kemudian lava flow-nya keluar. Karena ini magmanya udah nggak, istilahnya apa ya, nggak punya tekanan lah dia, karena udah terakhir kan. Lava flow-nya keluar, dia nggak bisa meledak seperti tadi abu vulkanik, tapi dia hanya meleleh saja. Dan melelehnya nggak seluas tadi, dia kan berat kan, dia pasti milih lembah-lembah aja mas. Oke. Makanya ada di Gunung Raung ya. Ada di di Sumberwringin, di timur sana. Sumberwringin, Tlogosari ke Bendung ya. Ya, terus ke ini ke Kembang itu? sini, ke Kembang. Terus ada di baratnya Alasumur sebenarnya. Baratnya di Kalipati Alasumur. sini. Ada 3 sungai yang sungainya itu semuanya diisi lava tadi. Oke. Makanya namanya kali Batu Separ. Iya. Sini. Nah, udah kan, udah selesai lava flow-nya. Iya. Ini materialnya semuanya masih belum kompak. Iya. Kemudian datanglah hujan di Januari itu. Oke. Setelah itu Ini prosesnya terjadi berapa hari sih? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Jadi bencana ini selama 2 minggu itu luar biasa begitu biasa. ya. Setelah erupsi terus kemudian datang hujan. Iya, hujan. Dia bercampur sama ini ya, tepung yang belum kompak tadi. Iya. Larut sama ini. Sebagian ke bawah, masuk ke sungai-sungai, ke lembah-lembah, termasuk ke sini sekarang. Oke. Termasuk Alasumur. Jadi tadi kalau saya gambarkan ya, ini Gunung Raung. Nah, setelah ini terjadi nanti dia ambles jadi kaldera. Setelah ini semua keluar, magmanya baru dia ambles jadi kaldera. Makanya setelah itu nggak ada lava flow lagi sampai sekarang. Lava flow-nya kekurung di dalam kaldera, mas. Oke. Jadi lava flow yang di sini, yang di Bondo sini, ini terakhir sudah. Oke. Nah, sekarang laharnya. Kan ini udah kena lahar ya. Ini Gunung Raung. Ini ada bukit ini yang di kanan kita, Gunung Seranding. Ini utara ya. Ini di depan kita ini Gunung Sulek. Ya. Agak miring kita. Nah, laharnya kan ke sini ya. Oke. Ke arah sini. Nah, sampai di sini itu terjadi penyimpangan. Pertama ke arah utara di sini, ke arah Tegal Jati. Kedua ke arah Alasumur. Yang ketiga maksa masuk lewat Tlogosari di sini. Tetap masuk. Nah, ketiga arah ini berbeda. Itu karena saking besarnya akhirnya dia luber gitu ya? Iya, luber. Dari material tepung yang banyak, kecampur sama hujan yang deras di Januari kan. Iya. Bahkan ada hipotesis baru, saya ini kaitannya sama padang bulan nanti. Kan di 159 itu ada lunar eclipse. Jadi salah satu padang bulan paling besar di abad 16. Buset, berarti peristiwa geologi itu sangat dipengaruhi juga oleh alam juga iya. ya? Arah Jadi angin, kalau kita punya terus kemudian hujan, itu Iya. semakin memperpanjang dampak begitu ya? Iya, makanya waktu Ketika itu terjadi erupsi. memang sudah ditakdirkan untuk ada gap. Berhenti dulu peradabannya gitu, dikasih bencana gitu. Oh gitu ya? Mungkin. Jadi Itu gini, kalau bagi lokal itu kayak kiamat itu ya, benar-benar. mungkin mereka yang jadi korban kayak Mungkin nggak terjadi adanya gas-gas yang mematikan gitu. bisa jadi. Nah, itu Seperti harus di Pompei gitu. Dari tulangnya itu bisa, mas. Kalau kita bisa Oh, dia berarti tidak sempat melarikan diri dia. mungkin melarikan diri, tapi di jalan kena. Di jalan yang benar, di jalan yang salah. Menghirup SO2. Oke. Nah, di Tegal Jati sama dengan Sumur ini kan dia nggak ada barrier di sini ya. Oke. Jadi material yang besar-besar itu lewat sini semua. Lewat sini sama lewat sini. Oke. Kemudian yang di tengah sini itu ada sebenarnya yang coba masuk material besarnya, tapi hanya terkonsentrasi di Kali Telogo. Nanti di sana kita bisa lihat. Tapi di sini tetap meluber, yang halus-halus. Akhirnya meluap ke sini. Nah, lokasi kita di sini. Kayak gitu kira-kira. Tlogosari itu ya bagian tengah ya? Iya, Tlogosari. Bagian tengah. Dia sempat selamat karena ada bukit, Iya, tapi barrier. tetap tembus ya. Tapi tetap tembus. Justru yang halus-halus. Jadi kalau misalkan kita punya ini mas, apa namanya, dam ya, dam kayak gitu. Kan dia ini misalnya damnya, ini jalur airnya. Oke. Di sini kecepatannya mungkin 10. Iya. Tapi ketika masuk sini bisa 40 di sini. Karena dia lebih kecil kan. Iya, menyempit Tapi lebih kayak keran gitu kalau Nah, diperkecil ya, gitu betul. terus semakin meskipun di tambah sini muncrat ya. ukurannya lebih halus, tapi kecepatannya tinggi. Oke. Sehingga kemudian ada bangunan apapun, ada pohon Iya. ditabrak Iya, begitu ya. Merot nih jadinya. Oke. Dan arahnya sama dari sana kan. Ya. Utamanya. Dari posisinya kalau ini dia barat laut berarti dari tenggara. Nah, gitu.
Ya. Nah kemudian lahar ini masih terus berlangsung, nggak cuma berhenti di sini. Jadi kalau digambarkan di tadi sampean Nurang ya, ini kali sampean di sini, ini Panarukan di sini. Nah ini laharnya masuk ke kali sampean semua, masuk sampai Panarukan. Jadi korbannya bahkan di Belanda tuh di Panarukan ada korban. Oh gitu ya? Jadi mereka nggak kena erupsi, tapi karena nggak aware bahwa ada lahar datang kiriman gitu mas, kesapu dia di bawah di Panarukan. Makanya saya sama Pak Heri, mungkin kalau mau cari tulang, itu kita susur di daerah mulai dari Prajekan di utara sini ya, sampai ke Panarukan. Karena kayaknya korban-korbannya tuh keseret semua ke sana. Keseret semua ke sana. Waktu itu. Terus di Sungai Sampean yang di apa ya istilahnya das utamanya lah, kan semuanya masuk sini. Ya. Itu morfologinya seperti ini mas, di beberapa tempat ya. Jadi kan sungai seperti ini biasanya kan, lembah sungai itu seperti ini. Tapi di Sungai Sampean ada 2 level, seperti ini. Di bawahnya ada hampir 90 derajat seperti ini. Oke. Nah ini yang kegerus sama lahar ini. Oke. Jadi ini kegerus dia. Jadi seperti ini. Oke. Siap. Gitu. Jadi kalau mau ke bawah kita geraknya harusnya mas. Berarti yang Mau cari tinggal rangka yang kita temukan ini kelihatannya berasosiasi atau berhubungan Iya. dengan situs ini, struktur ini, dan kemungkinan juga berhubungan dengan terjadinya peristiwa Iya. erupsi itu ya. Dia terjebak atau mati ya, meninggal begitu Ya, itu ketika juga. Mungkin yang akibat. ketinggalan sama teman-temannya mungkin. Oke. Sampai detik ini saya agak pusing mendengarkan penjelasan geologi. Yuk kita ngopi dulu mas. Oh boleh.